Assalamualaikum saya ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai logical fallacy dalam pemilu 2024 yang akan mendatang. Pada malam hari ini saya sebagai host Farah Mahfiratin Azhara dengan NPM 23044010103. Lalu ada rekan saya yaitu Perkenalkan nama saya Anini Pertama Harati. Dengan saya, perkenalkan nama saya Priscilia Daksmaningrum. Saya Gladia Dwi Permata. Dan dengan saya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Saya Syarani Rahmania. Malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu yang ada dalam debat Capres Pemilu 2024. Kita akan berdiskusi tentang beberapa tema yang ada. Salah satunya adanya paslon yang membayar influencer untuk menaikkan nama mereka, tapi juga menjatuhkan paslon yang lain. Nice. Untuk pembicara pertama, Jadi menurut saya tentang influencer yang dibayar untuk menaikkan nama nama seorang paslon. Jadi di sini tuh bisa ditarik kesimpulannya kalau misalnya influencer ini kan pastinya mereka perlu uang ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri SDM kita itu menurut saya tuh kurang. Jadi di Indonesia itu hanya mementingkan uangnya saja. Dan sedangkan kampanye yang tidak ada data atau prestasi yang akurat itu hanya dibual saja oleh influencer tadi. Nah, Karena kan gini ya, kayak salah satu paslon. Kita nggak sebut nama, tapi dia berani bayar influencer untuk buat nama dia itu naik di sosial media. Bombastic side eye. Secara nggak langsung masyarakat jadi tahu dong paslon tersebut lewat influencer yang mereka idolakan. Secara nggak langsung dari influencer tersebut menarik perhatian dari pengikut-pengikut. Tetapi kan kita juga nggak tahu bahwa sebenarnya yang dibicarakan, yang diutarakan oleh influencer tersebut itu sangat minim sekali kebenarannya dan tidak jelas gitu kebenaran serta data dan faktanya. Izin menyangga. Karena sebenarnya kan influencer ini kan memang memiliki pengaruh yang besar ya untuk meng-share apa yang mereka tahu dan mereka alami kepada masyarakat dari media sosial. Tapi kita kan juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada influencer karena mungkin ada influencer yang tahu tentang malah politik dengan politik uang. Tetapi influencer tersebut sadar akan politik uang. Jadi dia hanya menerima yang sebenarnya dia tidak ingin mengungkit tentang pemilu karena dia dibayar, akhirnya dia ungkit. Tetapi dia tidak ingin sepenuhnya seperti taat dan turut kepada orang yang membayarnya. Jadi mungkin dari bayaran itu yang tadinya dia tidak ingin mengungkit, akhirnya dia mengungkit dan menyampaikan pendapatnya serta menyampingkan beberapa pendapat atau pendapat yang ada, sehingga dia membuat pendapatnya sendiri dengan penyampingan informasi tersebut. Apalagi dalam logical fallacy ini kan menyangkut orang tentang kesalahan dalam menerima informasi. Apakah ada tambahan lagi? sudah. Lalu tema yang kedua, kita akan membahas mengenai adanya isu bahwa paslon menjawab tidak sesuai dengan kenyataan tentang data yang ada berbeda dengan apa yang diucapkan. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya, karena paslon itu kan memiliki pandangan tersendiri. Namun memang benar kalau paslon itu harus melihat sesuai datanya. Dan hal ini juga menimbulkan kesan bahwa calon itu nggak memiliki kemampuan untuk jujur atau konkret menghadapi masalah yang dibahas. Dalam hal ini juga bisa menjadi taktik politik untuk mengalihkan perhatian topik yang sensitif atau kurang menguntungkan bagi pasangan calon tersebut. Serta dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara pemilih yang mencari jawaban konkret terhadap isu-isu yang relevan. Tetapi mengapa jawaban yang diberikan
itu sangat menyimpang atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dan kita sebagai audiens yang mendengarkan jawaban tersebut tidak bisa menarik kesimpulan dari apa yang beliau jelaskan. Nah, jadi tambahan dari saya juga, kalau misalnya dari jawaban paslon yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh audiens itu sebenarnya cuma mengalihkan pembicaraan ya menurut saya, gitu. Lalu lanjut ke tema yang ketiga. Tema yang ketiga ini adanya akun yang menjadi buzzer Bombastic yang menyerang beberapa paslon offensive side secara personal. Nah, menurut rekan-rekan bagaimana? Itu sangat-sangat kurang etis ya, karena kalau kita tidak bersependapat dengan pasangan calon presiden yang lain, mengapa kita harus menyerang secara personal? Kan sebenarnya yang harus dikritik, yang harus diberi argumen, yang harus diberi tanggapan kan sebenarnya argumennya beliau, argumen dari pasangan yang lain. Kenapa harus sampai menyerang kondisi fisik atau kondisi personal yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan argumen yang beliau jelaskan? Juga fenomena yang terjadi sekarang ya pasti banyak sekali akun buzzer atau akun buzzer dari salah satu paslon itu yang menjelek-jelekan di sosial media paslon yang lain. Nah, itu kebanyakan yang saya lihat dari akunnya itu bukan akun yang emang resmi dibuat, tapi itu hanya akun yang dibuat-buat dan tujuannya hanya untuk meremehkan paslon yang lain seperti itu. Dan juga ada salah satu peristiwa di mana salah satu paslon yang menjelek-jelekan paslon yang lain karena masalah personal dari paslon yang lain kayak gitu. Itu benar-benar tidak diperbolehkan sih. Jadi masyarakat ini harus benar-benar dapat memilah mana pemimpin dan paslon yang baik. Kalau misalnya paslon tersebut itu memang baik, pastinya dia tidak akan menyerang personalnya, dia hanya menyerang argumennya saja. Dan dia tidak akan membayar orang untuk menjelekkan pasangan yang lain. Karena sebagian besar dari buzzer tersebut, dia itu hanya akun fake yang sengaja dibuat dan dibayar untuk menjelekkan akun yang lain, dan secara nggak langsung dia itu menarik perhatian masyarakat untuk ikut berkomentar. Apalagi akun buzzer ini kan sering menggunakan logikal fallacy dalam upaya mereka untuk mempengaruhi opini publik. Mereka juga sering gunakan seperti logika untuk mengutip tokoh-tokoh terkenal tanpa alasan yang kuat. Dan dari situ tuh hanya membuat orang lain ikut serta, hanya mayoritas orang melakukan hal tersebut. Ini akun buzzer ini juga merupakan cara untuk menggunakan argumen yang kuat atau data yang mendukung padahal aslinya memiliki beberapa kesesatan. Baik, seperti itu. Sekian Sabar. tema yang kita diskusikan untuk malam hari ini. Sekiranya bila ada kurang lebih, mohon maaf. Dan untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Dedia Dwi Permata, silahkan. Oke, jadi dari diskusi yang kita adakan hari ini, yang bisa aku simpulkan, kita sebagai masyarakat ini harus berhati-hati dalam memilih calon pemimpin yang sesuai. Dan, kita juga harus lebih bijak dalam membaca informasi tentang calon pemimpin yang akan kita pilih, agar pemilihan umum ini benar-benar dilakukan secara demokratis tanpa adanya kecurangan. Saya tutup diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Farah Mahfriyatin Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.